Setan itu kadang masuk senang masuk ke dalam manusia itu melalui beberapa cara. Ada kalanya setan itu senang bersarang di hidung ya. Makanya Rasul sendiri mengajarkan ketika kita bangun tidur, hidung kita harus dicuci biar setan tidak berkeliaran di hidung kita. Dan juga setan itu jin senang masuk dalam diri manusia itu dari mulut. Makanya Rasul menganjurkan ketika kita perlu angop kan, tutup biar setan nggak masuk. Nah, itu suka setan masuk lewat mulut itu. Dan terus dari telinga, setan suka masuk dari arah telinga nih, senang. Makanya kita kalau wudhu ini dibersihin, bersihin. Nah itu karena tempat bersarangnya setan itu di situ. Dan juga dari mata, setan senang masuk dari mata. Nah, kita ketika bangun tidur terus ambil air wudhu, sebelum tidur pakai air wudhu untuk melindungi lah mata kita untuk masuknya setan. Ada juga dari dari sing kelek, bulu-bulu kelek seneng setan bersarang ning kelek, ketiak. Makanya sahabat, Rasul juga mensunahkan ketika ketiak kita banyak rambut itu ditarikin lah. Siji beri tidak mampu asam, beri mampu kecut. Terus kedua, setan juga tidak akan bersarang di ketiak kita. Nah mohon maaf lagi di kemaluan kita ya, cukur rambut deh aja grembel. Nah itu jin itu senang bersarang di kemaluan di rambut seperti itu. Dan juga dari pusar udel kan. Nah udel kadang kita banyak kotoran tapi jangan, kita usapin saja dengan air wudhu, dengan air biasa. Makanya itu perlu diingat-ingat. Dan juga setan juga senang manggil masuk ke dalam tubuh kita itu dari aliran darah sahabat. Nah gimana untuk mengantisipasi agar aliran darah kita itu untuk membentengi kita dari setan-setan belek yang terkutuk? Nah kita ketika membaca bacaan kita apapun, entah itu Fatihah, entah itu sholawat, setelah sholat itu kita dihisap seperti ini sahabat. Gini nih, contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus dihisap gini sahabat. Ya, dihisap kayak kita ngisep rokok, kalau yang suka ngisep rokok. Nah, bacaan apapun kita sholawat, ayat kursi apa dihisap. Gini masukkan dan jangan dikeluarkan. Nah, itu untuk membentengi aliran darah kita untuk masuknya setan belek yang terkutuk. Jadi diinget-inget ya, setan itu senang masuk itu dari mulut. Makanya kita angop, tutup ya. Dari hidung. Makanya kita bangun tidur, wudhu, bersihin hidung kita untuk ngilangin setan-setan belek. Dari telinga, bersihin telinga kalau wudhu ya. Nah, dari ketiak, bulu-bulu dimanapun, di ketiak, di kemaluan cabutin lah supaya setan beleknya tidak bersarang. Dari pusar. Dan juga dari kuku panjang. Nah makanya kita kuku panjang kemarin saya potongin karena setan belek selalu bersarang di kuku yang panjang ya. Saya sudah dipotongin kuku karena ternyata setannya pada nggandul bening kuku dipanjangin ya, mau potong. Nah ada kalanya jin itu masuk dalam tubuh manusia karena jinnya senang cinta kepada seorang. Nah untuk para wanita atau para laki-laki kalau mandi ya, kamar mandi secara otomatis kita telanjang nih, bugil. Makanya Rasul selalu mengajarkan ketika kita masuk ke kamar mandi itu ada doanya. Ya, jadi kita berdoa supaya kita tidak diintip sama setan-setan belek. Itu bahaya. Nah, kalau tidur berdoa supaya kita tidur tidak diintip sama setan belek. Nah, itulah kejadian setan-setan yang mencintai diri kita, mencintai manusia, laki-laki, perempuan, karena kita lupa untuk berdoa. Tidur lagi udaan, kamar mandi, terus berdoa untuk menghindari setan-setan belek. Setan belek bisa masuk dalam tubuh kita karena setannya cinta sama kita. Mereka sama makhluk Allah kok, mempunyai hasad, mempunyai semuanya. Jadi kita berdoa. Nah, dan juga kadang setan itu punya dendam terhadap kita. Karena Rasul menganjurkan ketika kita di kamar mandi atau kencing, jangan kencing sembarangan, bisa ditampek nih setan belek. Ya, ada kalanya setan itu merasuki tubuh kita itu karena setan yang gimana ya? Yang kurang ajar lah, keterlaluan, jadi usil. Manusia juga ada kan yang punya sifat usil, membedai wong. Nah itu setan. Juga ketika dulu Rasul pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, apakah jin itu bisa dipegang? Apakah jin itu bisa diwujudkan?
atau apakah jin itu bisa dimasukkan ning apa, ning kantong dan ning dikon kah? Rasul menjawab. Rasul waktu itu masih menunjukkan kepada sahabatnya, saya ambil jin nih, jin cukut nih bentuknya jin. Ya. Akan tetapi dulu Nabi Sulaiman bisa, saya bisa. Tapi ketika ada Al-Quran, udah Al-Quran aja jadi patokan. Kalau kita masih melihat wujud jin apa, itu masih rasional lah. Tapi kalau jin bisa ngobrol terus dengaran masih bisa jinnya main tungkul aja, wah itu wis bekaruan. Makanya wis kita patokannya Al-Quran saja lah, Al-Quran patokannya. Jadi setan-setan belek itu kata Rasul hanya bisa karena itu Nabi lah. Tapi ketika kita memegang setan sampai dipetani, sampai dimek-mek, apa emang wedus apa ngomongnya? Berusaha kamu ngomongnya. Yang penting kita mengimani adanya gaib, mengimani adanya jin, itu aja. Makanya saya sangat susah sekali untuk mencari penampakan setan-setan, susah. Karena saya masih banyak dosa, masih seperti ini. Angel. Kita bisa menampakkan harus wisma aja wis berkaruan. Jadi kalau orang bisa dikep, dicekeli setannya, digendong-gendong, wong perlu dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Jadi ya sahabat, perlu mengimani adanya jin saja dan kita jangan takut sama jin, setan, belek apa. Kita terus berdoa kepada Allah. Siap, salam buat sahabat-sahabat semua. Itulah sekilas tentang jin. Jin itu bisa masuk dalam tubuh kita. Itu dari tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Dan jin-jin, setan belek kita lawan berskepet dengan sholawat. Insya Allah sholawat ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.